Siapakah kandidat pengganti Marc Marquez di Gresini Ducati? Setelah Marquez dipastikan pindah ke tim pabrikan si Merah Borgo Panigale, Gresini sudah mulai ancang-ancang untuk membuka lowongan baru, di kursi yang ditinggal sang juara dunia 8 kali itu. Meski pada dasarnya, Gresini juga belum mengumumkan soal kelanjutan kontrak adik Marquez, Alex Marquez, tetapi besar kemungkinan, Alex masih akan dipertahankan tim yang dipimpin Nadia Padovani tersebut. Yang sekarang jadi persoalan, adalah terkait siapa yang akan jadi pengisi kekosongan yang ditinggal Marc Marquez, di tim satelit Ducati itu. Dilansir dari Pedok GP, sejumlah nama mulai muncul, termasuk murid Valentino Rossi, hingga calon rookie yang sebelumnya jadi rebutan sejumlah tim. Nama-nama tersebut yang pertama ialah Joan Mir. Mir masuk nama pertama yang mungkin bisa jadi pilihan bagi Gresini, untuk menggantikan posisi Marquez. Apalagi, situasi juara dunia 2020 itu juga sedang sulit bersama Repsol Honda. Mir sudah merasa gagal dengan proyek pabrikan Jepang itu yang kian terpuruk, serta sudah diambang keputusan untuk pensiun. Yang kedua ialah Franco Morbidelli. Setelah pindah ke Prima Pramac, pelan-pelan runner-up MotoGP 2020 itu mulai kembali sejak mengalami cedera, saat masih bersama Yamaha sebelumnya. Walau belum begitu menonjol, tetapi Morbidelli juga disebut bisa jadi opsi bagus untuk Gresini. Yang ketiga ialah Alex Rins. Rins juga terhitung masih kompetitif, dan bisa jadi pilihan bagi Gresini. Setelah mencicipi bagaimana beratnya Yamaha yang sedang dalam mode terpuruk, pembalap asal Spanyol yang belum juga ditawari perpanjangan kontrak dengan pabrikan Iwata itu, mungkin juga berpotensi pindah tim ke Gresini, untuk mencicipi bagaimana kompetitifnya Desmosedici GP, bukan ide yang buruk. Yang keempat ialah Augusto Fernandez. Namanya mungkin jadi yang paling apes di bursa transfer MotoGP, sebab sejauh ini, juara dunia Moto2 2022 itu belum juga memiliki daya pikat. Sejak naik kelas ke MotoGP, Fernandez belum tampil menggigit di atas motor kelas primer milik RC16. Apalagi sejak KTM kedatangan Pedro Acosta, nama Fernandez kian meredup. Gresini mungkin bisa jadi penyelamat Fernandez, andai dia dan manajernya bergerak cepat, mengingat Gresini selalu terbuka untuk menjadi tim penampung bakat-bakat muda dan terpendam, yang mungkin sulit di tim lain. Yang terakhir ialah Fermin Aldeguer. Yang terakhir ada nama Aldeguer, pembalap Moto2 yang tahun depan sudah dipastikan naik ke kelas MotoGP, setelah diamankan oleh Ducati. Mulanya, Aldeguer direncanakan bakal ditaruh ke Prima Pramac. Namun, karena kepastian mitra kerja sama Pramac dengan Ducati belum jelas sampai sekarang, ada kemungkinan tim milik Paolo Campinotti itu akan menerima pinangan Yamaha, sebagai tim satelit pabrikan Iwata. Oleh karena itu, Aldeguer lantas dirumorkan bisa jadi akan berlabuh di tim satelit Ducati yang lain. Jorge Martin jadi alasan Maverick Vinales tinggalkan Aprilia. Maverick Vinales memutuskan pergi dari Aprilia mulai MotoGP 2025, setelah tim pabrikan Noale itu mendatangkan Jorge Martin tanpa sepengetahuannya. Keputusan Maverick Vinales berlabuh ke KTM Tech3 mulai musim depan, menjadi plot twist terbaru dalam bursa transfer MotoGP kali ini. Pembalap berjuluk Top Gun itu menyusul langkah Enea Bastianini, yang lebih dulu dirumorkan ke tim satelit pabrikan asal Matigoven Austria tersebut. Bedanya, pergerakan Bastianini sudah banyak disangka, setelah posisinya terdesak kehadiran Marc Marquez, yang sudah diresmikan Ducati Lenovo. Adapun Vinales, situasinya sedikit mengejutkan. Pasalnya, Vinales sedang menjalani musim yang cukup fantastis bersama Aprilia, termasuk kemenangan di seri MotoGP Amerika 2024. Itu menjadi kemenangan pertama Vinales, sejak merapat ke Aprilia pada 2021, demi menemukan kebahagiaan lagi, pasca periode sulit di Yamaha.
Vinales malah kembali mengalami situasi tidak nyaman, seperti ketika musim terakhirnya di Yamaha, yakni kedatangan calon rekan setim baru yang sedang naik daun. Jika dulu orang itu Fabio Quartararo, kali ini sosok yang dimaksud adalah Jorge Martin, yang sedang memuncaki klasemen, tetapi dikhianati Ducati. Vinales dirumorkan juga terkhianati, karena tidak diberi tahu Aprilia sebelumnya, terkait manuver untuk menggaet Martin sebagai suksesor Alex Espargaro yang akan pensiun. Dalam wawancara bersama Speedweek, pembalap 30 tahun itu belak-belakan memberi tanda, bahwa dia kurang senang dengan situasi yang sedang terjadi di internal tim. Saya akui, kedatangan Jorge Martin membuka mata saya, dan saya mulai memikirkan masa depan, ujar Vinales. Tujuan Vinales di Aprilia, sepeninggal Alex Espargaro, adalah menjadi pembalap tercepat dan acuan dalam pengembangan. CEO Aprilia, Massimo Rivola, sebenarnya sudah menjamin posisi El Capitan kepada Vinales. Namun, dengan kedatangan Martin, dinamika di dalam tim tidak akan sesederhana itu. Selain dari faktor tersebut, ada hal lain yang membuat Vinales memutuskan, bahwa masa depannya ada di KTM. Salah satunya adalah bagaimana hanya dia dan Pedro Acosta, yang sering mengganggu dominasi para rider Ducati di barisan depan.